Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan tentang permohonan uji materi aturan batas usia Capres-Cawapres. Ya, sidang ini terkait permohonan yang diajukan seorang mahasiswa yang meminta Capres-Cawapres di bawah 40 tahun bisa ikut kontestasi asalkan berpengalaman minimal sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Permohonan yang diajukan oleh Brahma Aryana, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, tertuang dalam perkara nomor 141 tahun 2023. Rencananya sidang putusan perkara tersebut akan dibacakan mulai pada pukul 11. Hari ini, pemirsa, sebelumnya MK telah memutuskan dalam putusan nomor 90 bahwa syarat batas usia Capres-Cawapres yakni minimal 40 tahun, kecuali pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Putusan itu menuai kontroversi karena dianggap sengaja memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres. Padahal Gibran baru berusia 36 tahun. Pemohon meminta MK menguji dan mengubah ketentuan syarat batas usia Capres-Cawapres menjadi minimal berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah tingkat provinsi. Jika permohonan ini disetujui, pada Pilpres 2029 nanti Capres-Cawapres boleh berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur. Kita ikuti langsung sidang putusan di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ulang terhadap syarat usia Capres dan Cawapres. Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Dr. Fahri Bahmid SH.MH. Identitas lengkapnya dianggap dibacakan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juli 2023 memberi kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada Victor Santoso Tandiasa SH, MH dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada firma hukum FST & Partner yang beralamat di Tower Casablanca, lantai 9, unit A, Jalan Casablanca Raya, Kaping 88, Kota Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum 3.3.4, 3.5, dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusional persyarat norma pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang 7 2020 yang dimohonkan pengujiannya, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas bersyarat norma pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang 7 2020, pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya 1, 2, 3 dianggap dibacakan. 4, bahwa menurut pemohon Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 28 September tahun 2020 dan baru berjalan 3 tahun. Pembentuk undang-undang sudah akan mengubah kembali syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi dalam batas penalaran.